Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa bihamdi adada halki wa ridha nafsi wa jinnata arsi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam forum yang luar biasa di Jakarta Islamic Center. Pagi ini kita akan mengusung program muamalat kita dengan JRM, khususnya adalah di program Ummah Chain. Alhamdulillah, Ustadz Jatmiko dari Depok sudah hadir Alhamdulillah. di hadapan kita. Mudah-mudahan bisa memberikan sharing ilmu dari segi studi maupun dari segi profesionalismenya. Kita akan mulai awali tentang program-program Ummah Chain yang sudah diaplikasikan di masyarakat, terutama Ustadz Jatmiko, sehubungan dengan bisnis dengan Ummah Chain-nya. Silakan, Ya. Ustaz Jatmiko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, di mana saat ini begitu banyak musibah ini mengepung kita, Betul. ya, musibah kefakiran, Iya. kekafiran, terus Jadi kemudian fakir kafir ya. kafir, itu banyak sekali, musibah-musibah banyak sekali, dan tidak ada suatu hal yang paling menguntungkan di mana kita harus banyak bersyukur itu adalah kita melihat banyak sekali orang-orang yang bingung begitu Betul. menghadapi musibah ini, seolah-olah itu tidak ada arahnya, Betul. tapi kita masya Allah masih diberikan sama Allah itu hidayah, Hidayah ya. hidayah sehingga kita masih bisa kita bertemu, ya alhamdulillah sekarang saya masih bisa dipertemukan oleh Ustadz Wisnu, sahabat saya seperjuangan, ya mudah-mudahan Allah terus mengukuhkan ukhuwah kita. Para pemirsa sekalian, ini adalah merupakan salah satu momentum bagi kita di mana pada zaman dulu mungkin kalau misalkan orang ini ingin membangun suatu misalkan pemerintah daerah membangun suatu komunitas atau trademark itu adalah dengan membaguskan, mendirikan mall-mall, mendirikan ya. tempat rekreasi yang bagus. Betul. Sehingga itu bisa menjadi terkenal, Iya. ya, sehingga menjadi daya tarik. Diundang ya dengan mall, Dengan trademark mall, ya. dengan sesuatu yang keindahan-keindahan yang tiada taranya segala macam, sehingga orang itu datang berkunjung Betul. ke komunitas tersebut, ke daerah Iya. tersebut, Iya. ya. Maka Islam mengajarkan, ya, ini adalah bukan suatu hal yang salah, ya. Itu adalah merupakan salah satu strategi yang boleh-boleh saja. Strategi marketing ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana keutamaan dari kota Madinah, ya, Iya. bagaimana dia terus menjadi daya tarik sejak ribuan tahun yang lalu, Iya. itu adalah bukan karena keindahan secara Fisik, secara fisik, Iya. kasat mata, tetapi apa? Karena di situ adalah adanya ketundukan, ya, ketundukan terhadap ketentuan daripada Allah. Mm-mm. Terus kemudian semangat para ulama-ulama di situ untuk mendirikan siar-siar Allah. Iya. Ya, jadi maka kita lihat di situ adalah merupakan suatu keindahan seperti kota Madinah itu, karena kenapa di situ banyak sekali orang itu berbondong-bondong menuntut ilmu, Menuntut ilmu ya. ya, sehingga akhirnya banyak sekali orang berdatangan, para mahasiswa, terus kemudian juga menuntut ilmu, daerah itu menjadi makmur, Makmur ya. jadi makmur. Jadi marketing spiritual kalau bisa kita Betul, marketing spiritual. yang kita angkat ya kali Iya. ini ya. Maka ada kaitannya juga dengan komunitas yang sekarang kita lagi bangun berdua ini, itu Oke. adalah bukan melihat dari banyaknya omsetnya. Bukan banyaknya omset ya. Iya. Bukan banyaknya omset, ya, karena banyaknya omset atau sedikit ya itu kita relatif, ya. Betul. Apabila Allah telah menjadikan kepada kita ya banyak, tapi kalau misalkan banyak tapi ternyata pengeluarannya banyak, ya agak tekor juga. Betul. Tapi yang kita cari itu adalah keberkahan. Keberkahan ya, walaupun sedikit tapi berkah ya. Betul. Iya. Makanya sekarang kita coba bangun, kita jihad bangun, ya, suatu komunitas di mana tujuan utamanya itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Allah menyebutkan waman yu'azim, barang siapa mengagungkan siar-siar Allah, Iya. maka dia adalah berdasarkan dari hati yang takwa, Iya. ya. Jadi waman yu'azim sa'irullah, barang siapa mengagungkan siar-siar Allah. Iya. Tujuan kita sekarang itu adalah mengagungkan siar-siar Allah itu adalah melalui cara-cara dagang, Dagang, ya. cara-cara dagang yang sesuai. Maka kita masuk sekarang itu adalah mengenai strategi kita, ya, salah satu implementasi dari
dari apa namanya GRM Iya. itu adalah kita masuk mengenai bagaimana kita Inkubator membangun bisnis ya. membangun suatu Kekuatan. chain kekuatan ya Iya. dari ummah ini. Di mana tagline kita itu adalah pemberdayaan umat untuk mencegah kefakiran dan kekafiran. Kefakiran dan kekafiran. Mencegah umat untuk mencegah kefakiran dan kekafiran. Jadi mudah-mudahan ini upaya yang sedikit ini bisa menjadi salah satu stimulasi, ya, stimulus bagi para macam-macam dari para investor, mungkin dari para pengusaha Iya. atau mungkin daripada pedagang atau mungkin dari para konsumen segala macam untuk kita mengetahui lebih banyak mengenai Ummah Chain ini produk-produknya apa sehingga nantinya kita bisa menjadi suatu kekuatan yang bisa itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kira-kira strategi apa yang dibangun oleh Ustadz Jatmiko untuk memperkuat keberadaan Ummah Chain ini di masyarakat, baik tadi dari strategi marketingnya, kita tadi sudah koneksikan dengan strategi marketing spiritualnya, maupun aplikasi kepada masyarakat dari segi bisnisnya. Silakan Pak Jatmiko. Baik. Insya Allah ini adalah merupakan beberapa kali yang sekian ya mengenai presentasi mengenai Ummah Chain ini. Jadi saya akan men-skip beberapa latar belakang latar belakang temuan survei-survei mengenai kondisi yang ada sekarang, termasuk kondisi mengenai COVID segala macam, di mana orang-orang ini harus mau tidak mau harus bisa bertransformasi dalam mereka melakukan upayanya. Ya. Salah satu sekarang kita masuk adalah mengenai beberapa, saya akan remind lagi ya mengenai apa namanya prinsip-prinsip dagang mengenai Rasulullah ya. Prinsip-prinsip dagang Rasulullah. Karena ini kita harus terus kita tanamkan ya, karena tidak ada suatu hal yang paling pas, paling mujarab ya cara-caranya. Paling hak lah ya. Paling hak itu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Saya akan banyak sekali skip ya. Ini adalah dari apa namanya halaman. Nah, jadi saya akan remind lagi mengenai prinsip dagang Rasulullah itu ada 6. Yang pertama itu adalah diniatkan karena Allah. Diniatkan karena Allah. Itu yang pertama. Jadi mau bentuknya dagang seperti apa, karena kita tidak diniatkan sama Allah itu akan percuma. Ya. Jadi tujuan kita dagang, tujuan kita mencari untung, ya, insya Allah ya apabila keuntungan itu Allah berikan, ya kita niatkan untuk kita berangkat umroh bareng-bareng misalkan kayak seperti itu. Luar biasa ya. Untuk kita berangkat umroh, kita naik haji segala macam. Walaupun ini jadwal umroh tertunda nih. Walaupun. Tapi mimpi tetap mesti ada ya. Atau mungkin kan karena ibadah kan banyak sekali ya, bukan hanya apa namanya kita umroh ya, tapi yang utama itu adalah kita mungkin ada keuntungan kita bisa apa namanya membeli tanah terus kemudian kita wakafkan. Ya, sehingga dengan demikian tanah yang cukup bagus kita wakafkan untuk entah untuk pesantren, apakah untuk apa namanya masjid ya, sehingga dengan demikian itu akan menjadi pahala mengalir begitu kita wafat nanti gitu ya. Jadi kurang lebih itu. Jadi diniatkan semua keuntungan kita karena Allah ya. Terus kemudian prinsip dagang Rasul yang kedua itu adalah tidak memberikan janji yang berlebihan. Ya. Maka di sini Rasulullah sama sekali apa namanya tidak pernah memberikan sumpah-sumpah yang palsu. Ya. Karena kita lihat zaman sekarang banyak sekali orang ini begitu kondisi resesi yang sekarang ini, ya banyak sekali orang ini karena dengan kemampuan dagangnya yang luar biasa, tapi tidak dibarengi oleh keimanan yang teguh, ya sehingga mereka melakukan promosi itu berlebihan. Ya. Promosi berlebihan. Dan ini akhirnya menjadi suatu hal yang tidak sesuai gitu loh. Tidak sesuai dengan barangnya, harusnya kualitas B dibilang kualitas A. Ya, seperti itu. Apalagi zaman sekarang tuh juga seperti foto-foto itu juga bisa diedit kan. Orang tua diedit menjadi 30 tahun lebih muda segala macam. Betul. Ya seperti itu. Ya jadi tidak memberikan janji berlebihan. Ya ini adalah prinsip yang kedua. Ya prinsip kedua apa namanya? Prinsip dagang Nabi, ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah jujur, ya, dan tidak melakukan penipuan. Ya. Ini prinsip yang juga ditularkan kepada pengusaha sekarang ini, Ustaz, ya. Betul. Di zaman pandemi ini ya. Zaman pandemi. Tetap kita komitmen jujur ya. Betul. Tidak berlebihan ya. Jadi mudah-mudahan orang-orang nanti yang entah konsumen, entah para mitra yang ingin bergabung dengan Ummah Chain, ya ini kita akan mencoba ya memegang bahwa barang-barang kita ini adalah sesuai dengan spesifikasi yang kita tawarkan. Apabila ada para mitra juga ingin membagi keuntungan atau apa segala macam, ini kita transparan, kita bagikan sesuai dengan apa namanya akad yang ada. Dan tidak melakukan penipuan. Ya, kita lihat bagaimana Nabi ini pada suatu saat ya datang ke pasar, terus kemudian dia memasukkan tangannya kurma ya, ke dalam kurma basah ya, kumpulan kurma, terus kemudian dia melihat ada kurma-kurma yang basah, terus di bagian bawahnya ya. Betul.
Terus kemudian Nabi mengatakan apalah jalta fauqa kan kayyaru 'alan nas. Mengapa kamu tidak letakkan yang di bawah ini di atas sehingga bisa dilihat oleh manusia. Iya. Ya, jadi Nabi tidak melakukan penipuan ya. Kita lihat sekarang ya, pada zaman sekarang ini misalkan orang menjual jeruk ya, ditaruh jeruk-jeruk yang bagus itu di atas, tapi begitu orang beli 1 kilo dicampur dengan yang buruk ya. Iya, gitu jadi loh. di mix ya. Ya gitu loh. Jadi prinsip dagang Nabi itu adalah dia jelas menjelaskan apa aja kekurangan-kekurangan dari ini, ya dijelaskan ini. Dari produk ini ya. Ini makanya harganya murah karena di sini ada cacatnya, tapi masih bisa layak dikonsumsi dan lain sebagainya. Nah, jadi ini salah satu Prinsip, teladan, ya. prinsip yang dipegang Nabi. Terus kemudian yang keempat itu adalah menjual barang miliknya sendiri, ya, menjual barang miliknya sendiri, ya, karena zaman sekarang ini banyak sekali orang ya yang tidak mengambil foto dari mall ya, terus kemudian dipajang di di websitenya segala macam ya. Iya. Sementara yang punya barang itu di mall itu tidak tahu gitu. Orang ini ngapain foto-foto terus kemudian dipajang, ya, terus kemudian dijual, ya, tanpa izin, tanpa izin dari si orang yang memiliki barang. Kalau sudah izin, kira-kira boleh, Ustaz? Kalau sudah izin boleh. Boleh ya, Kalau sudah izin boleh. ya. Kalau sudah izin boleh, ya. Terus kemudian yang kelima itu adalah tidak menimbun barang. Ya, tidak menimbun barang. Nah, ini sangat menarik sekali, tidak menimbun barang ketika masa pandemi ya. Masa pandemi. Artinya Islam mengajarkan juga tidak bersikap serakah ya dengan menimbun barang selama masa pandemi ya. Iya. Oke. Jadi pada zaman sekarang ini banyak sekali orang membutuhkan alat-alat kesehatan, padahal zaman sekarang ini adalah merupakan salah satu poin bagi seseorang ini mendapatkan pahala dengan cara kita berbuat kebaikan, membagikan alat kesehatan atau masker, hand sanitizer atau segala Jangan macam. ditimbun ya. Iya, jangan ditimbun gitu ya. Ya, terus kemudian yang keenam itu adalah keuntungan yang sewajarnya. Bukan di saat pandemi ini malah kita meraup keuntungan berlipat kali karena barang itu menjadi langka. Iya, betul. Jadi sebenarnya item 5 dan 6 ini sangat berhubungan ya. Sangat berhubungan. Tidak menimbun dan mendapat keuntungan yang sewajarnya. Iya. Oke. Ya, jadi itu adalah merupakan prinsip dagang Nabi yang mudah-mudahan ini kita bisa praktekkan semuanya. Ini adalah teori semuanya. Ya, tidak bisa karena nanti pada saat akhirat juga, pada saat kita ditanya oleh Allah, pada saat kita dihisap itu adalah Allah akan melihat apa yang kita praktekkan dari pengetahuan ini. Ya, mudah-mudahan dengan kita terus bermuamalat, ya, kita bergabung dengan Ummah Chain, dengan JRM segala macam ya. Maka kita bisa terus membuktikan bahwa kita pada Allah bahwa kita adalah tujuan kita hidup itu adalah membenarkan semua syariat-syariat ini. Islam, ya, membenarkan syariat-syariat ini dengan cara kita mengamalkan. Ya, di sini ada beberapa penjelasan, ya, niat karena Allah, ya, terus kemudian tidak memberikan janji berlebihan, ya, termasuk mengenai sumpah, ya, terus kemudian sikap jujur, ya, tidak menipu, nah, ini menjual barang miliknya sendiri, laba, terus kemudian ini menarik, Ustaz. Ya. Laba harta adalah usaha ditambah rugi nih, Ustaz. Ya. Mau dijelaskan penjelasan detail tentang laba adalah harta, ya, ditambah usaha, lalu ditambah kerugian. Baik. Ini mohon maaf, ini tulisannya agak itu karena tadi habis dirubah menjadi itu ya. Tapi intinya itu adalah Rasulullah bersabda bahwa keuntungan itu adalah imbalan dari atas kerugian. Ya, jadi keuntungan adalah imbalan atas kerugian. Ya, jadi seorang apabila ingin berusaha tentunya ingin mendapatkan untung, ya, mendapatkan untung. Maka keuntungan itu ada 3 fungsi, ada 3 variabel. Tiga variabel. Yang pertama itu adalah harta. Ya, jadi seberapa besar harta atau modal, ya, yang dia berikan. Walaupun dia sedikit, tapi dia harus ada modal. Ya, jadi harus ada modal. Nah, saya ambil contoh ya, salah satu tadi ini barusan juga saya ke salah seorang, ya, boleh dibilang seperti reseller kita lah, ya, reseller kita. Ya, kemarin dia menghubungin saya, ya, gimana caranya Aki supaya kita bisa bisa saling kolaborasi. Iya. Saya bilang antum harus ada modal dulu, gitu. Sedikit-dikitnya harus ada modal dulu lah gitu loh. Yang modal itu antum tuh nggak memberatkan gitu loh, karena antum tuh harus punya tanggung jawab menafkahi keluarga dan lain sebagainya gitu loh. Akhirnya terus kemudian dia ya udah deh saya beli ini 1-2 pieces, ini 1-2 gitu kan segala macam. Dari sampel ya? Dari sampel itu. Ya, terus kemudian dia taruh di meja seukuran seperti ini, ditaruh di ruang tamu. Iya. Ya, di ruang tamu. Ya, ada kemarin hitungan saya sekitar berapa, 600.000 atau berapa lah. Untuk sampel tadi. Orang sampel tadi kan. Oke, ini mudah-mudahan Bismillah ya, udah taruh gitu kan. Udah taruh. Nah, ini dia belum ada pengalaman sama sekali jual produk itu gitu loh.
tidak punya product knowledge. Tidak punya pengalaman. Tapi yang penting itu adalah saya bilang bahwa Niatnya ya. saya ingin mencari untung ya, maka saya harus investasi modal. Oke. Nah, cuman modalnya berapa yang saya redo ya, saya nggak punya uang juga pas-pasan ya, saya paling kalau bisa di bawah 800.000 atau berapa, tapi harus ada gitu loh, gitu. Iya. Gitu. Yang nggak boleh 8 juta, kalau 8 juta juga zalim sama keluarga gitu loh. Iya. Gitu. Akhirnya dia pasang, dan terus kemudian dia pasang, dia coba, dia foto gitu loh, dia foto dan terus kemudian dia sebarkan ya ke adik-adiknya. Inilah foto di etalase, karena teman-temannya yang mungkin udah pernah datang ke rumahnya kan kenal ini kan. Iya. Ini rumahnya ini kan seperti rumahnya kawan kita ini gitu loh. Nah, terus kemudian kok sekarang ada ginian gitu foto-fotonya. Iya nih lagi mulai ini. Oh ini gini. Kemudian tanyalah dia berapa harganya ini Iya. segala macam. Alhamdulillah ya. Baru 1 minggu itu terus kemudian Menyebar ya. menyebar terus kemudian sampai kemudian toko yang di sebelahnya ya salah satu retail juga ya, retail yang minimarket ya. Ini terus dengar, kalau gitu supply ke saya deh, harus supply gitu, mana supply terus kemudian sehingga akhirnya kemudian udah mulai repeat lagi tadi. Gitu. Artinya dari niat yang kecil diaplikasikan di jalan ini tadi ya dengan Uma Chain. Iya. Insya Allah ya keberkahan walaupun itu kecil ya. Iya. Ada transaksi ya. Betul. Berawal dari rumahnya ya. Betul. Oke. Dari awalnya dipajang gitu. Dari Luar biasa, kecil menarik gitu. sekali. Nah, tadi saya juga sempat antarkan juga barangnya segala macam untuk rebate yang berikutnya. Gitu. Jadi mulai dari itu kan perkembangannya cukup cepat sekali. Ya, jadi gitu. Baru sekitar 1 minggu, belum sampai 2 minggu. Nah itu salah satu contoh. Ya, jadi ingin dia untung, dia harus investasikan ya sekecil mungkin ya, harta itu. Terus kemudian yang kedua itu adalah usaha. Ya. Usahanya itu dia apa? Ya, mungkin dia lakukan broadcast ya, broadcast ke adik-adiknya, ya, ke teman-temannya, ya, mengenai kondisi ruang tamunya yang sekarang ini, ya. Oke. Ya, kondisi yang lain dari yang lain. Mungkin yang beda dengan sebelumnya ya. Dengan perkataan Bismillah, mudah-mudahan dengan ini berkah misalkan kayak seperti itu. Emang apa sih ini ada gini kok berkah gitu, ada barang-barang ini segala macam. Ya ini jual yang kecil-kecil lah gitu. Nah itu adalah usaha tuh poin yang kedua. Poin usaha ya. Nah, Oke. Terus poin yang ketiga itu adalah poin rugi. Ya, jadi harta, usaha, dan yang terakhir itu adalah rugi. Rugi di sini adalah merupakan resiko yang diambil seorang kalau ingin mendapatkan untung. Ya, karena apabila seorang ini tidak mau rugi, ini akan jatuh ke dalam riba. Orang tidak mau rugi berarti sebenarnya dia memilih riba ya. Iya, betul. Artinya orang yang tidak mau rugi sebenarnya dia sudah menunjukkan pilihannya kepada riba ya. Iya, betul. Itu garisnya di situ sebenarnya bedanya ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya orang yang mau rugi itu yang sebenarnya yang disebut sunnah ya saatnya. Iya, betul. Benar nggak? Betul. Sunnah dalam bisnis artinya mau rugi juga kan. Mau rugi. Artinya mau bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi ya. Iya. Ini luar biasa, sangat menarik Mitra Jesse dimanapun Anda berada. Jadi orang yang mau menanggung kerugian itu yang sebenarnya disebut dengan sunnah ya. Betul. Jadi orang yang tidak mau rugi itu yang disebut sebenarnya adalah orang yang melakukan riba ya. Masya Allah, ini luar biasa, ini ilmu jarang saya dapat nih Ustaz. Itu dari praktek di lapangan ini. Praktek lapangan ya. Ya mudah-mudahan ini bisa saling kita bisa saling mengingatkan ya. Mungkin silakan kalau misalkan dari para ulama segala macam ya untuk menafsirkan seperti ini, mungkin cuman kalau seperti ini saya lihat dari praktek di lapangan ini kurang lebih seperti ini. Jadi kalau orang yang tidak mau rugi ya itu sama dengan dia terbiasa dengan melakukan sesuatu yang riba. Jadi orang yang tidak mau rugi, mereka sebenarnya terbiasa dengan riba ya. Iya. Artinya semuanya flat, patok semua. Harus dipatok segitu. Berdasarkan average daripada bunga bank ya. Betul. Nah, luar biasa. Gitu. Tapi kalau yang namanya rugi kan resikonya dia. Resiko bisa gitu kan. Padahal di dalam semesta ini ada untung dan ada rugi ada ya. Rugi kalau untung. Iya. Artinya dia harus mengetahui bahwa kadang ada untung, kadang ada rugi ya. Betul. Seperti tadi ada laba adalah harta, lalu ada usaha lalu ada kerugian ya. Iya. Jadi 3 aspek tadi yang sebenarnya menganggap jadi satu laba ya. Iya, betul. Nah, luar biasa. Kajian dari Uma Chain pada pagi ini, mudah-mudahan. insya Allah bisa inspirasi nih kita semua Mitra Jesse di rumah dan bisa kita maknakan dalam kehidupan kita sehari-hari nih ya. Oke. Iya. Lalu bagaimana dengan strategi-strategi Uma Chain untuk bisa mensosialkan program-programnya, waktu kan juga produk-produk yang agar bisa dikenal sehingga juga mudah dalam pengaplikasiannya. Baik. Strategi yang berikutnya itu adalah tidak mengambil keuntungan sewajarnya seperti yang dilakukan oleh Nabi ya. Iya. Dan kita sekarang masuk ke strategi dari Uma Chain. Ya. Maaf. Sebelumnya di sini ada beberapa hal yang nanti kita akan tawarkan. Tawarkan ya. Sebagai mitra dari Uma Chain itu adalah sebagai investor. Ya mungkin di sini nanti sebagai mungkin bisa dijelaskan apa yang disebut dengan investor dari Uma Chain ini.
investor di sini itu adalah kita di sini ingin membangun suatu peradaban, ya. Peradaban di mana tidak melulu tujuannya itu adalah keuntungan secara fisik, ya. Iya. Tapi keuntungan kita itu adalah kita ingin mentauhidkan Allah, bahwa kita tidak bisa melakukan suatu kekuatan tanpa kekuasaan Ridhonya daripada Allah, Allah, ya. tanpa ridhonya Allah, Iya. ya. Dan untuk itu semuanya ya kita perlu misalkan kita untuk bisa melihat bagaimana kerja kerasnya seorang, jungkir balik di jalan segala macam, Iya. ya, kerasnya, terus bagaimana kerugiannya. Nah, ini tidak bisa kita melihat ya jungkir baliknya kita di jalan kalau misalkan kita tidak punya motor. Oke. Betul kan? Kalau kita tidak punya kendaraan Iya, yang kendaraan bisa lah ya. mengangkut barang-barang kita, barang-barang berjualnya gitu. Oke, Nah, untuk kendaraan ini kita perlu modal. betul. Ya, kita perlu modal, kita perlu motor segala macam. Dan di situ kita perlu yang disebut sebagai seorang yang disebut sebagai investor. Iya. Untuk bisa melihat, yuk sama-sama yuk, saya punya modal untuk beli kendaraan, untuk bisa mendistribusikan, ya. Iya. Nah, yuk kita sama-sama yuk, kita lihat yuk bagaimana nanti kalau misalkan terjadi kerugian, saya akan rugi dalam hal uang untuk motor ini. Ya, tapi kalau misalkan saya distribusikan, saya akan kerugian juga. Ruginya dalam hal apa? Tenaga ya. Tenaga dan waktu, gitu. Iya. Jadi kurang lebih seperti kedua-duanya memiliki potensi untuk rugi itu. ya. Betul, Iya. benar. Oke, jadi pemilik motornya juga bisa rugi, pengendara juga bisa rugi tenaga Betul, ya. betul. Oke. Makanya Itu di kalau sini disebut dengan investor ya tadi. investor di sini ya. salah satu. Kita investor di sini itu adalah kita menawarkan ya kerjasama secara syar'i itu adalah dengan cara bagi hasil, bagi untung dan lain sebagainya. Rasulullah telah mensyaratkan ya, telah mencontohkan berbagai macam usaha yang berkah ya, itu adalah seperti itu. Dengan kita duduk sama-sama di awalnya akadnya bahwa kita akan bicara kalau kita kerugian seperti ini dan semuanya harus sepaham, Iya. semisi, dan kita juga akan full time, kita akan ini segala macam. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya, untuk sama-sama gitu. Karena banyak sekali nanti ke depannya tuh yang kita akan bangun ya dalam bisnis yang namanya chain ini, distribusi banyak sekali. Di antaranya itu adalah distribusi kita Pengantaran ya. Terus yang kedua tuh adalah mengenai apa namanya promosi. Ya, promosi itu adalah kita desain satu konsep promosi ya. Terus kemudian kita tawarkan ya, entah bentuknya web apa segala macam. Nah, itu perlu dana semuanya. Perlu komputer ya, terus kemudian perlu kamera, perlu apa segala macam ya. Itu perlu semuanya. Yang kedua ada distribusi ya, kita perlu kendaraan, perlu apa ya. Nah, itu. Nah, terus kemudian peran yang berikutnya adalah sebagai reseller. Ya. Reseller. Jadi orang ini yang bantu penjualan kita dengan sistem komisi nanti. Ya, komisi ya. Ada sistem komisi juga, ada berbagai macam, ada sistem komisi juga, ada dia bisa mengambil markup harga ya. Markup harga itu nggak masalah, nggak apa-apa. Dua-duanya sah, dua-duanya yang halal. penting ada akad di depan ya. Ada akad di depannya. Oke, jadi reseller bisa diaplikasikan juga dalam chain ya. Bisa. Baik dari markup harga ataupun komisi dari tangan pertama saja. Bisa. Oke. Makanya sekarang kita fokusnya itu adalah kita ke tangan pertama, makanya gitu kan. Iya. Atau sebagai supplier. Ya, supplier itu adalah orang-orang yang menitipkan barang ke kita. Jadi supplier pun bisa gabung ya. Iya. Si pabrikan-pabrikan ya. Ya, para mereka. Nah, sekarang yang kita fokuskan tuh supplier itu adalah benar-benar orang-orang yang punya barang yang benar-benar. Yang di tangan mereka lah yang ya. di tangan mereka. Contohnya kemarin yang kita pabrik garment ya di Kelapa Gading ya. Iya, ada garment Kelapa Itu produk luar biasa menurut saya pribadi. Insya Allah, mudah-mudahan itu Allah berikan itu. Kemeja Manhattan, Tutel, ya terus meja apa lagi? Kemarin lupa itu. Iya, Pierre Cardin ya. Dengan harga yang cukup Insya Allah luar biasa murah ya. Iya. Jadi itu salah satu produk yang di Ummah Chain juga sudah mulai dipasarkan. Iya. Ya. Termasuk sudah dari Kokolim juga ini ya. Iya, Kokolim. Kita masukkan produk-produk Alhamdulillah. Ummah Chain ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa itu. Dari produk baju blazernya, gamisnya, baju kokonya, sampai ke sanitizer ya, Ustaz ya. Iya. Oke. Lalu ada di situ ada kurir, sebagai kurir barang. Ya, jadi ada apa bedanya kurir barang dengan yang tadi disampaikan adanya investor yang orang punya motor tadi, Ustaz? Iya. Kalau kurir barang ini kan mungkin hanya tenaganya aja. Ya, kurir barang selama ini mungkin kita pakai jasa ojek online kan? Ojek online ya. Atau mungkin ya itu boleh-boleh aja ya. Iya. Itu nggak masalah. Cuman kalau kita lihat sekarang apakah si yang ojek online ini mereka punya kadang-kala kita sering kasihan juga loh gitu ya. Iya. Antar jauh-jauh segala macam gitu kan ya, cuman dapatnya segini segala macam. Iya. Saya nggak ngerti ya di aplikasinya dalam benak mereka seperti apa ya. Iya. Gitu loh. Apakah mereka redo dengan sementara dia harus meninggalkan
keluarganya Iya. beratus-ratus kilometer sehari keliling. Ya, itu luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan Allah berikan kepada itu lah. Nah, cuman dalam hal ini itu adalah kalau misalkan kita mungkin di sini punya satu komunitas sendiri ya, di mana kita orang-orang yang lebih yang dekat, yang apa segala macam ya, untuk lebih bisa mensejahterakan orang yang mungkin dia tahu alamat cepat gitu ya. Iya. Mungkin itu mudah-mudahan kita bisa itu. Ya sekarang sih kita belum ada bayangan, kita belum ada orang. Kemarin ada contoh kita di komunikasi kita dengan Ustadz Nanang ya di Surabaya, itu mengoptimalkan pemakaian ojek online-nya tapi lewat masjid untuk masyarakat Surabaya tertentu gitu loh. Jadi semuanya dipolling oleh masjid yang mengkoordinir. Dan itu alhamdulillah lebih murah sistem borongan. Oh Nah, iya. itu Misalkan Surabaya kemarin seperti kita komunikasi dengan pihak Ustadz Nanang dengan Ustadz Kausar juga. itu. Oh boleh itu ya. Ya, itu boleh ditiru Iya. untuk mengapa ya, bukan menyaingi ya, tapi menjadi solusi jalan keluar di saat pandemi ini kan ojek online ini kan sangat apa ya, sangat bersaing lah ya. Iya betul. Nah, makanya sekarang dikelola oleh masjid. Boleh dicontoh Ustadz Kausar sama Ustadz Anang Iya, di iya. Surabaya. Jadi maksudnya juga keuntungan atau apa tuh benar-benar kita bagi bukan tapi ke ikhwan kita semuanya gitu. Langsung ya Kiwa. Langsung Jadi gitu. operator tidak ada di situ. Nah, betul. Jadi langsung masjid yang Komunitas kita. menghandle, mengoperasikan, langsung dibagikan kepada pemuda-pemuda yang ada di sekitar situ. Nah, insya Allah itu lebih bagus itu. Ya, lebih berkah ya. Lebih berkah. Ya. Oke. Atau kemudian sebagai pemakai langsung ya. Jadi End user ya. End user. Jadi konsumen itu bisa memakai, mencoba membeli produk kita ya Iya. dengan apa namanya, dengan harga, dengan akad yang sesuai ya. Terus kemudian enaknya dengan kita itu adalah karena kita berhubungan langsung dengan pembuat ya, sehingga Pabrikan lah istilahnya. pabrikan ya. Iya. Sehingga kualitas itu dijamin ya. Kualitas terjamin, bentuk sertifikasi apa, kalau ada makanan entah kurang manis, kurang apa segala macam atau mengandung apa, karena kita berhubungan sama pembuat langsung jadi lebih enak gitu loh. Dan sudah ada sertifikatnya ya. Sudah ada sertifikatnya. Baik itu untuk di sanitizer maupun lima produk-produk Sudah ada semuanya. pasta gigi yang lain Masa Ustadz, gitu ya. sudah ada. Oke, luar biasa. Ya, jadi udah ada sertifikasinya, sudah ada ya, sertifikasi dijamin halal baik dengan secara zat ya, secara akad segala macam juga kita jamin halal ya, karena semuanya udah kita sertifikasi semuanya, udah kita telaah semuanya, udah kita Iya. ya. Jadi bukan produk abal-abal Ustadz ya. Insya Allah bukan. Nggak kita cari di pasaran terus kemudian enggak, tapi kita benar-benar cari siapa pembuatnya, kita lihat ya di sana prosesnya seperti apa ya. Terus kemudian mereka juga punya visi dan misi terhadap keumatan ini seperti apa ya. Nah, baru setelah itu kita pilih dia, kita pinang dia gitu. Bidangnya. Oke, luar biasa. Nah, ini salah satu terobosan dari Ummah Chain di saat masa pandemi, insya Allah di saat ini kita juga dapat pelajaran dan ilmu dari Allah ya, Insya Allah. yang mungkin orang lain agak susah nih Ustadz mencari terobosan-terobosan ya. Sementara kita dapat beberapa project yang luar biasa ya. Kita bisa sharing kepada teman-teman, sahabat-sahabat kita yang bergabung di Ummah Chain. Lalu di sini saya lihat ada sebagai mediator Ustadz, antar instansi. Maksudnya bagaimana Ustadz? Ya, sebagai mediator di sini tuh fungsinya tuh adalah mungkin di sini ada sebagai beberapa orang ya yang dia tidak punya skill ya, untuk melakukan segala sesuatu, dia tidak punya harta juga, cuman dia memiliki namanya informasi. Ya, informasi itu adalah merupakan termasuk modal juga dia, harta juga harta. Hartanya ada informasi harta non tangible ibaratnya gitu ya. Jadi itu termasuk itu. Nah, itu kita juga bisa ya, misalkan ada beberapa orang ini contoh misalnya. Ya, ada misalkan contoh orang yang menawarkan beberapa waktu yang lalu ini menawarkan ke saya untuk jeruk ya. Jeruk dalam ekstrak jeruk misalkan gitu. Ekstrak jeruk ya. Nah, terus kemudian dia mempertemukan saya ya, segala macam, bukan saya ya, dengan kami segala macam ya. Betul. Untuk bisa bermuamalat ya. Iya. Ya, tapi dengan nanti kalau misalkan ternyata ada akadnya, akan mendapatkan fee sekian. Iya. Ya itu contohnya seperti itu. Artinya terbuka kemungkinan seperti itu lah ya. Bahasanya broker atau mediator lah ya. Mau broker atau mediator. Kan kadang-kala, mohon maaf ini dalam dunia syariah kita kadang-kala suka menafikan namanya broker nih Ustadz ya. Padahal sebenarnya dalam dunia muamalat kan broker ada Ustadz ya, penghubung ya. Kita mau jual tanah, orang bantu jualin ya kan, orang mau jual rumah, walaupun hanya secara lisan. Kita sebut broker ya. Dan itu sebenarnya juga diperbolehkan ya dalam syariah kan. Boleh. Karena komisi kita dapat daripada pemilik tanah atau pemilik rumah ya. Iya, boleh. Kalau tadi kan Ustadz dapat dari pemilik jeruk ya. Pemilik jeruk. Pemilik jeruk ya. Luar biasa. Jadi ada investor, Mitra JC,
ada reseller yang amanah, lalu ada supplier yang amanah, jadi resellernya, supplier pun amanah, lalu ada kurirnya yang juga Kurir. amanah, ya. Lalu ada end user, ya. Jadi ada 6 faktor nih. Yang berikutnya adalah sebagai mediator, broker atau penghubung. Luar biasa, Ustaz. Lalu kira-kira bagaimana dengan promosi, Ustaz, dengan Ummah Chain ini? Strategi promosinya, mengenai gerakan Ummah Chain ini bagaimana? Ada langkah-langkahnya terhadap. Ya, baik. Dalam promosi, ya dalam kita bisnis, promosi itu adalah merupakan suatu hal yang penting. Dan kalau secara kita lihat ya, promosi itu ada yang disebut sebagai promosi above the line dan below the line. Above the line and below the line. Jadi kalau sama seperti kalau misalkan Iklan, above ya? the line seperti iklan TV, ya, Iya. di mana dia mensasar yang namanya semua above the line, nama juga ibaratnya above Awan, the line, ya sama seperti serangan udara lah. Iya, awan lah ya. Serangan udara. Jadi tujuannya itu bumi hanguskan. Bumi hangus ya. Jadi kalau suatu ingin menghancurkan suatu negara ya, pesawat ya, itu sampai kucing yang ada di situ juga namanya dikasih bom semuanya rata semua. Rata semua ya. Jadi yang tujuannya itu adalah menghancurkan musuh, tapi semua yang ada di situ dihancurkan semuanya. Itu Above the line namanya. above the line. Itu strategi marketingnya ya. Itu yang pertama. Dia seperti TV segala macam ya. Dan itu tentunya biayanya sangat mahal sekali. Betul. Biayanya sangat mahal sekali. Dan saat ini seperti kita juga Dibantu ini oleh Jakarta Islamic Center nih, Ustaz. ini insya Allah. Alhamdulillah. Sama Bang Dipo, sama Bang Andi. Bang Andi ya. Ya luar biasa dengan pejabat-pejabat dari Jakarta Islamic Center ini. Ummah Betul. Chain dibantu nih. Alhamdulillah. Selalu diberi kesempatan nih. Iya, Setiap iya, minggu bisa mengudara. Alhamdulillah. Ya, ini otomatis sebagai Above the line. above the line nih. Benar. Karena kita Serangan udara nih ya. Iya, tujuan kita itu adalah siar kan, karena Siar, ya. Jadi siar kita itu adalah kita sebetulnya mentauhidkan Allah kan. Mentauhidkan Allah, sosialisasi ya dengan kebaikan. Pasal kebaikan kita Oke. siar dagang ya, bahwa kita tidak bisa meraih keuntungan kecuali hanya dengan ridho yang di atas ya. Nah itu yang kita coba siarkan Iya. kemana-mana. Siar dagang ya. Nah, Ini siar dagang ini luar biasa. Kalau kita lihat sejarah Nabi kan tuh kan 10 tahun pertama kan tauhid ya. Tapi ada yang 10 tahun pertama kan tauhid yang banyak dikaji oleh satu ustadz ya. Baru 13 tahun kedua kalau nggak salah adalah fikih kan baru kan, hukum-hukum semua kan. Setelah Iya, tauhid yang iya, mantap iya. baru hukum-hukum. Tapi ada yang terlupakan di dalam kajian. Iya. Karena sebelum Rasulullah menggerakkan tauhid, Rasulullah sudah berdagang sejak muda kan. Iya. Artinya sudah ada muamalah sejak muda dalam diri Rasulullah ya. Sudah ada. Yang tadi antum bilang sudah ada jujur, amanah ya. Nah ini luar biasa. Jadi Mitra Jasi dimanapun Anda berada, ini adalah satu program yang menarik. Kita bicara muamalah. Sebenarnya muamalah itu adalah lebih awal dibawa oleh masa kenabian ya, sebelum tauhid bahkan ya. Iya. Karena pribadi Rasulullah sudah dipilih sama Allah sebelum masuk pada ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Silakan Ustaz, Ya, lanjut. Jadi gitu. Program Ustaz berikutnya. Nah, kita masuk yang berikutnya itu adalah bagaimana setelah kita melihat dari peran-peran ini ya, bagaimana strateginya ya. Oh, setelah peran baru strategi ya. Strateginya. Oke, jadi dibaca dulu nih perannya ya. Iya, perannya strateginya. Nah, strateginya itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah ya Mendekati orang ya. yang mendekati orang yang dimuliakan Allah. Mendekati orang yang dimuliakan sama Allah. Bagaimana nih dalam prakteknya mendekati orang yang dimuliakan? Kita bisa tahu yang dimuliakan Allah seperti apa Betul. dan orangnya seperti apa, Ustaz. Iya. Dalam dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ya dalam surat Al-A'raf ayat 157 ya. Iya. Misalkan kita ini sayang sekali ke ini ya. Baca ya. Ya. Ke Yang artinya itu adalah ya. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan fallazina amanu bihi wa azzaru bihi wa nasaruhu wa tabaul lazi wa tabaun nubuwar wa tabaun nural lazina unjila ma'hu ulaika humul muflihun ya. Fallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Yang pertama itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kita nih di sini tuh tujuan kita adalah kita beriman dulu, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat. Iya, yang memberi segala kehidupan ya. Terus kemudian yang berikutnya wa'azaruhu ya, dan memuliakannya, dan orang yang memuliakan orang yang beriman. Dan orang yang memuliakan orang beriman. Artinya sementara ini banyak orang beriman yang tidak memuliakan orang beriman ya. Yang tidak dimuliakan. Nah, itu sebenarnya tidak dimuliakan ya. Nah, jadi tujuan dia kita nggak memuliakan orang beriman ya. Maka tujuan kita tuh yang pertama tuh adalah kita mencari dalam komunitas kita orang-orang yang beriman. Kita dulu yang beriman dulu. Benar, Terus kemudian kita mencari orang beriman yang tidak dimuliakan deh. Nah, kita muliakan dia. Kita muliakan. Ya, fallazina amanu bihi wa azaru bihi, dan orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Allah,
Terus kemudian wa'azaruhu, dan kemudian dia memuliakan orang-orang yang beriman ya, termasuk para sahabat, Para sahabat para ya. ulama, Ajarannya segala macam. termasuk ya. Ya, para sahabat segala macam ya, dan memuliakannya ya. Terus kemudian wanasorohu, dan orang yang beriman tadi menolong mereka-mereka. Wanasorohu itu adalah Iya. menolong mereka-mereka. Wa nasaruhu ya. Nah, watabaun nurul lazina unzila ma'ahu ya. Dan terus kemudian orang yang beriman tadi mengikuti ya, watabau mengikuti Iya, cahaya yang terang yang telah diturunkan kepadanya, yaitu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, Jadi sebenarnya di situ ada tongkat estafet ya. betul. Tongkat estafet dari Al-Qur'an ya. Oke. Jadi gitu. Jadi ini kurang lebih ini yang udah bener ya. Maka orang yang beriman ya, terus kemudian memuliakannya dan menolongnya ya. Jadi tujuan kita, yang strategi kita yang pertama itu adalah mendekati orang-orang yang dimuliakan Allah. Itu adalah gitu. Jadi menolongkan Allah itu adalah kita mencari dalam komunitas kita, dalam database kita ya. Itu siapa-siapa aja orang beriman yang ini kita bisa angkat dia derajatnya. Angkat derajatnya ya. Dengan cara ya kita berikan kalau misalkan kita nggak punya modal ya mungkin kita berikan Solusi bisnis ya. solusi bisnis, peluang atau apa. Menjadi reseller boleh dong. Reseller atau apa. Bisa tuh ya. Iya, sangat bisa. Gabung ya. Bisa. Jadi gabung dengan Setyat Miko untuk jadi reseller Insya Allah. produk-produk Umachen bisa ya. Bisa. Nah, luar biasa nih Mitra Jesse. Ini salah satu iklan juga nih. Ya. Barangkali ada yang ingin bisnis, tidak punya modal tapi punya niat ya. Iya, betul. Niat baik. Betul. Bisa menjadi reseller Bisa. dari produk Umachen, silakan hubungi Ustaz Setyat Miko. Insya Allah. Ya. Jadi itu adalah strategi yang pertama. Jadi strategi yang pertama itu adalah mendekati orang-orang yang dimuliakan Allah. Karena barang kita nggak tahu nih ya, Allah ini mungkin ingin menolong orang tersebut. Iya. Ya. Dengan sebab orang tersebut karena kita telah menolong dia, ya mau nggak mau kita akan terseret nantinya. Betul. Betul. Kalau beda kalau misalkan kita ingin kaya sendiri atau apa, kita cuma sendiri aja. Iya. Ya, misalkan kita tolong seseorang, mungkin dia istrinya sakit, terus kemudian entah apa segala macam. Allah ingin memberikan rezeki kepada istrinya itu. Iya. Ya, tapi tidak mungkin tidak. Kalau misalkan karena kita udah kita udah nolong dia, agar kita akan terbawa. Ya gitu. Dapat Jadi, pahalanya juga ya. Iya. sesuai dengan hadis inna fi aunin abda maka abdu fi aunin akhi, gitu katanya. Sesungguhnya Allah bersama dengan seorang hamba, selama hamba itu menolong saudaranya. Selama hamba itu menolong saudaranya ya. Betul. Luar biasa. Jadi gitu. Jadi strateginya pun berangkat dari umat, kembali kepada umat, dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Luar biasa. Gitu. Strategi yang pertama nih. Jadi memuliakan orang beriman ya. Ya, memuliakan orang beriman. Terus yang kedua itu adalah kita membagi faktor risiko. Ya. Membagi faktor risiko. Ini menarik dalam bisnis. Kalau kita bicara risiko, banyak orang nggak mau risiko, Ustaz. Betul. Maunya untung terus, Ustaz. Ya, maunya untung terus. Ya, jadi seperti yang risiko yang tadi, ya, mendekati ke faktor risiko. Ya, masuk ya. Faktor risiko. Jadi yang kedua itu adalah membagi faktor risiko ya. Jadi membagi risiko yang timbul saluran distribusi macet di salah satu sumber. Jadi maksudnya gini. Jadi maksudnya sekarang itu adalah kondisi yang ada sekarang ini kondisi itu udah Allah berikan suatu hikmah yang luar biasa ya. Pelajaran lah ya. Pelajaran. Jadi bukan orang susah aja sekarang yang susah, Ustaz ya. Betul. Orang yang senang pun sekarang bisa susah ya. Orang yang dulu punya modal besar sekali ya, kekayaan yang luar biasa, tapi kondisinya dulu dengan cara menghutang apa segala macam ya. Iya. Nah, saat sekarang ini dia harus menanggung tanggungan yang luar biasa sekali sehingga dia tidak fleksibel. Benar. Ya. Bahkan yang kita rasakan juga banyak pabrikan, bahkan prinsipal yang punya modal besar, sekarang mereka susah untuk mendistribusi barangnya. Betul, ya. benar. Dan itu menjadi keberkahan buat Umachen nih, betul. Ya. Nah, jadi salah satu pelajaran, akhirnya salah satu pelajaran bagaimana si pabrikan itu tidak lagi memfokuskan ke dalam orang yang dulunya punya modal cukup besar itu. Iya, bergabung dengan orang pemodal ya. Tapi dia harus memecah beberapa faktor-faktor risiko dalam risiko yang lebih kecil. Dengan bergabung dengan komunitas. Dengan komunitas. Umachen ini betul. Ya. Oke, luar biasa. Gitu. Sekarang berarti dilirik dong keberadaan Umachen dengan pabrikan-pabrikan besar ya. Alhamdulillah ya, kita sudah jalan sekitar 4 bulan ini ya, sekitar 4 bulan ini. Masya Allah ya. Jadi semuanya karena karunia Allah ya. Ini banyak sekali orang ya, udah banyak sekali menghubungi saya untuk menghubungi kami ya, untuk kita bisa melakukan muamalat ya, Iya. Ya memang tetap di sini kita nggak boleh gegabah ya, karena saya juga harus lihat semuanya, kita harus audit semuanya, karena banyak sekali sekarang juga orang-orang itu yang hanya bagus di awalnya aja, ya, tapi itikadnya nggak bagus ya kita nggak mau juga gitu. Karena apabila bagus di awalnya, misalkan ini produknya produk bagus, tapi ternyata
kita belum lihat kondisi di dalamnya seperti apa, ya kita Iya. belum tahu, ya akhirnya terus kemudian kita pasarkan ke end user makanya ternyata seperti ini. Jadi karena rusak setitik nila ya, Iya. rusak susu Artinya, sebelaga gitu iya, kan. Umayyan melakukan investigasi sampai ke Sampai ke dapurnya ya. sampai ke dapurnya, Iya. sampai Sampai ke sertifikasinya mungkin ya. sertifikasinya. Jadi jangan bisa jadi produk ini disebut halal, Iya, iya. ternyata waktu penyembelihannya nggak halal. Bisa Betul. jadi ya, daging halal, bakso halal, ternyata dagingnya ya mohon maaf tidak halal, kan Iya. bisa banyak ya. Jadi Umayyan cuma melakukan investigasi sampai ke Iya. Iya. lini produksi dari pabrikan ya. Benar. Wah, luar biasa nih, Ustaz. Jadi karena begitu juga, jadi seperti juga tadi kita harus jelaskan ya segala macam kekurangan dari barang-barang kita. Iya. Ya. Karena itu adalah merupakan sunnah Nabi, itu adalah seperti yang kurma tadi. Kenapa nggak kau letakkan Di atas ya. apa di atas kayaru alam nas? Kenapa nggak kamu letakkan di atas sehingga bisa dilihat oleh semua manusia? Iya. Ya, jadi gitu. Jadi yang buruk justru di Jadi ada atas, kaidah-kaidahnya ya. gitu. Iya. Jujuran gitu ya. Penjujuran. Ya. Faktor jadi- yang kedua, pemberdayaan potensi ya. Maaf, potensi yang lebih banyak ya. Jadi maksudnya itu adalah membagi resiko yang timbul bila satu macet satu sumber yang seperti tadi ya, karena Di misalkan distributor satu ya? distributor itu macet, maka Iya. kita harus pecah Pecah di bawah ya. di bawah dengan memperbanyak reseller. Ibaratnya kalau air jangan di satu penampungan saja ya. Yang satu Tapi dibikin penampungan. saluran-saluran kecil ya. Betul. Sehingga nggak banjir gitu ya. Nah. Oke, luar biasa. Terus yang kedua itu adalah berdayakan potensi lebih banyak ke komunitas. Jadi kita fokus lebih banyak komunitas, Iya. ya, kita bangun. Ya di sini kalau komunitas yang namanya bangun komunitas itu nggak bisa kita dengan hanya kekuatan modal kapitalis itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah kita harus yang namanya apalagi komunitas jemaah ummah ya, ini Iya, nggak bisa ya, kecuali dengan kita minta tolong kepada Allah. betul. Ya kita lihat dulu misalkan yang berapa banyak jutaan orang berkumpul di Monas gitu kan ya pada Iya. waktu itu ya. Iya. Itu dananya berapa? Dananya mungkin dari pemerintah nggak mengeluarkan sepeser pun. Ya, tiba-tiba bisa terkumpul sekian banyak orang gitu kan. Iya, Ya, iya. itu kan karena kenapa? Itu Kekuatan umat karena ya. kekuatan umat. Iya. Ya, kekuatan umat. Nah itu yang kita coba Iya. ambil. Ya. Terus kemudian yang tiga, fokus kepada kuantitas reseller dan bukan hanya terkonsentrasi pada satu kekuatan kapital. Jadi jumlah Kuantitas reseller. reseller. Ya. Jadi kuantitas reseller artinya banyaknya Banyak reseller ya. reseller. Ya karena Oke. Muslim ini sekarang ini keunggulan kita tuh adalah kuantitas. Kuantitas ya. Cuman kualitasnya masih kurang kan. Iya. Makanya untuk tahap sekarang Jadi ini bagaikan adalah buih di laut ya. nggak seperti buah di laut. Iya, kuantitasnya banyak tapi kualitasnya tidak ada ya. Iya. Apakah ada kajian-kajian khusus atau mungkin strategi-strategi Umayyan untuk bisa memproyeksikan tentang kualitas di samping kuantitas terhadap Iya. umat sendiri? Ya, zaman sekarang ini kalau kita fokus mengenai kuantitas ini ya, kalau misalkan kita bicara mengenai akidah ya, Akidah ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa in tatawassaru fil ardi yudillaka an sabilillah. Apabila kamu mengikuti kebanyakan orang-orang Iya. banyak ya. Orang yang banyak, Nah, itu hanya bisa akan menyesatkan kamu. benar. Jadi ibarat itu kalau mengenai akidah itu kita tidak bisa itu kita ngelihat tuh hanya Banyaknya saja. banyaknya saja. Iya. Ini sekian banyak orang tuh nggak bisa. Mungkin yang benar sedikit ya. Yang benar sedikit. Iya, Ya. iya. Kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu menjadi orang yang sedikit atau orang yang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Jadi Iya. banyak sekali hal-hal yang sifatnya tuh adalah syariat menentukan tuh bukan dari jumlah kuantitas Iya. ya akidahnya. Tapi di sini kalau mengenai bisnis itu beda lagi gitu loh. Kalau bisnis beda lagi ya. Di bisnis di sini tuh adalah kita harus banyak ini barang-barang kita ini tersebar di mana? Di mana-mana Oh, iya. gitu Ini ya. barangnya ya, Barang-barangnya bukan tersebar di kualitas mana-mana. penjualnya ya. Makanya Oke. kita harus karena bisnis ini tidak hanya kita berkaitan kepada satu orang yang punya akidah yang sama dengan kita, Iya. bener kan? Jadi kita Bisa harus jadi akidahnya juga berbeda ya. iya dengan orang agama lain atau apa segala macam Iya. ya. Jadi makanya sekarang kita harus Tapi itu secara syariatnya diperbolehkan, Ustaz nggak ya? masalah, nggak masalah. Bermuamalah dengan agama lain kan? Iya, Jual putus atau iya, iya, nggak masalah. dia masalah ya. Jadi sama seperti kita lihat ya bahwa salah satu salah satu hal yang ibadah ya, Ibadah ya. ibadah yang sangat penting yaitu adalah salah satunya itu adalah hijrah. Hijrah. Oke. Hijrah pun Nabi melakukannya itu dengan cara menyewa. Maksudnya gimana, Ustaz? Menyewa salah seorang penunjuk jalan dari bangsa Yahudi. Oh, waktu hijrah aja Waktu Nabi hijrah. juga menyewa ya. Iya, betul. Nyewa, istilahnya ada brokernya ya. Iya, betul. Penunjuk jalan Nah, ya. Bukan ini- dari umat muslim makanya. Padahal itu adalah merupakan suatu amalan yang sangat penting sekali bagi Itu kan nggak main-main ya. Iya. Dia titik tolak itu saja Sejarah. Nabi melakukan satu muamalat ya iya, dengan orang Yahudi. Yahudi ya. Iya, gitu loh. Itu dengan Apalagi- dibayar apa tuh, Ustaz? Apa?
kejadian ini dibayar apa dia? Dibayar jasa Dibayar jasa jasa pengantarnya ya? jasa pengantar. Menunjuk Jadi jalan ya? jasa ijaroh namanya kan ya. Ijaroh ya? Nah, seperti itu kan. Iya. Nah, jadi sama seperti kita juga seperti ini ya. Jadi apa namanya, kita berbisnis ya dengan siapa saja. Ya, Iya. dengan niat untuk apa? Menegaskan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Iya, Ya. jadi Meskipun bahwa- mereka lain agama, Agama, ya kita tetap bisa bermuamalah bermuamalah. dan barangkali juga kita bisa mengajak dia masuk ke dalam Islam ya, Insya Allah. dengan pelan-pelan ya. Iya, Dia melihat kebaikan, dia Betul. melakukan iya. Kita siar kepada mereka bahwa Islam ini adalah suatu yang tidak apa namanya menghindari riba. Iya. Karena riba ujung-ujungnya apa? Perpecahan. pecahan ya. Ya, karena Iya. riba itu adalah perpecahan. Kita hindari mengenai zalim, Zalim, ya. zalim. Dan kita hindari juga mengenai goror, sesuatu Goror yang meragukan. meragukan. Gitu. Oke. Ya, jadi kita berbanyak kuantitas resell. Iya. Luar biasa sekali Mitra Iya. Jesse di rumah karena kajian kita terbatas sampai jam 11, kita persiapan untuk sholat Jumat. Alhamdulillah kita tadi sampai pada strategi-strateginya ya. Lalu kita juga tadi sudah sampai pada kajian harta itu seperti apa. Iya, iya. Ya, jadi laba merupakan harta, lalu usaha, dan di situ ada rugi. Ini sangat luar biasa. Insya Allah ke depan Mitra Jesse kita terus bergandengan tangan Insya Allah. ya dengan Chen dan Ustadz Jatmiko pun bisa Insya Allah. memberikan ilmunya, sharingnya Iya. baik dari segi profesional maupun dari segi kalian bisnis ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Terima kasih Ustadz Alhamdulillah. Jatmiko atas Alhamdulillah. waktunya dan kehadirannya di Iya. Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah kita semua Amin. dalam bermuamalah Amin. menurut syariah yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah. Demikian Mitra Jesse atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.